mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kalau saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukanlah itu dengan diam-diam antara kalian berdua saja. Renungan hari ini berjudul Memperingatkan dengan Kasih, ditulis oleh Marvin Williams. Pada tahun 2010, tsunami menghantam Pulau Sumatera, Indonesia, dan menewaskan lebih dari 400 orang. Kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah atau diminimalkan seandainya sistem peringatan tsunami yang telah terpasang bekerja dengan baik. Sayangnya jaringan pendeteksi tsunami yang berbentuk pelampung telah lepas dan hanyut. Tuhan Yesus berkata bahwa murid-muridnya bertanggung jawab untuk memperingatkan saudara-saudari seiman mereka tentang hal-hal yang bisa membahayakan kerohanian mereka. Salah satunya adalah dosa yang belum disesali. Yesus menguraikan proses bagaimana orang percaya yang telah dilukai dapat dengan rendah hati, diam-diam, tapi bersungguh-sungguh memberitahukan dosa yang diperbuat saudara seiman lain terhadapnya. Jika orang itu bertobat, konflik pun selesai dan relasi mereka dipulihkan. Namun, jika saudara seiman itu menolak untuk bertobat, maka 1 atau 2 orang lagi boleh membantu menyelesaikan konflik yang ada. Jika orang tersebut masih tidak mau bertobat, masalah itu perlu dibawa ke hadapan jemaat. Jika setelah itu pelaku tidak juga bertobat, ia harus dikeluarkan dari persekutuan jemaat, tetapi masih dapat terus didoakan dan diperlakukan dengan kasih Kristus. Sebagai orang percaya, marilah kita berdoa memohon hikmat dan keberanian yang kita butuhkan untuk peduli, sehingga kita dapat memperingatkan satu sama lain dengan penuh kasih tentang bahaya dosa yang belum disesali, serta sukacita pemulihan dengan Bapa Surgawi dan orang percaya lainnya. Ketika kita melakukannya, maka Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Sahabat ODB, bagaimana cara Anda dengan rendah hati dan penuh kasih memperingatkan seseorang tentang dosa dalam hidupnya? Lalu, apa saja bahaya dari dosa yang belum disesali? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku mengasihi sesama sedemikian rupa agar aku dapat memperingatkan mereka dengan penuh kasih saat melihat mereka jatuh ke dalam dosa.
Amin.